Ya shalom, warga kerajaan yang kasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan sharing firman Tuhan ya, dengan tema tinggal di dalam Tuhan, fruitfulness ya. Pembacaan kita dari Yohanes 15 dari ayat 1 sampai ke 8. Baik, kita akan baca firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian di bawah perikop, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat ke-7, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Puji nama Tuhan. Berbahagia orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Ya, haleluya. Pada zaman Alkitab, khususnya saat Yesus hidup di abad pertama Masehi, perkebunan anggur merupakan bagian penting dari kehidupan agrikultur dan sosial Israel, di mana anggur itu umum dan melimpah. Ya, bagaimana mereka menggunakan teknik tradisional yang dipangkas dan dirawat oleh petani sendiri atau pekerja upahan. Nah, pengairan dan lokasi yang biasa ditanam di lereng bukit untuk drainase alami dan sinar matahari yang optimal. Ya, pengairan mengenalkan musim hujan atau dingin, di mana irigasi masih sangat terbatas. Lalu produksi dan konsumsi anggur ini sering digunakan untuk selain dimakan sebagai buah segar, tapi juga dikeringkan menjadikan kismis atau diolah menjadi anggur atau wine. Ya. Nah, wine adalah minuman yang umum yang digunakan dalam banyak perjamuan, ritual, ya, keagamaan dan bahkan pesta perayaan. Ya. Nah, kita akan lihat bersama-sama dalam kisah pokok anggur yang benar. Nah, kita akan bahas ayat demi ayat, ya, dari ayat pertama sampai ayat ke-8. Nah, kita sama-sama lihat dalam ayat yang pertama, Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Nah, di sini kita dapat baca bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar dan sejati. Ya. Artinya apa? Hanya di dalam Kristus, hanya di dalam Yesus ada kehidupan yang sejati. Amin. Nah, selain daripada Tuhan, kita tidak akan bisa menemukan kehidupan yang sejati. Ya. Hanya saat kita terhubung dengan pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Lalu kita akan melihat lanjut pada ayat yang kedua. Ya. Katakan bahwa bagaimana setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ya, bagaimana di sini kita melihat poin bagaimana peran Bapa sebagai pengusaha kebun. Ya, bagaimana ada dua jenis ranting yang kita lihat. Ya, yaitu yang pertama ranting yang tidak berbuah, lalu yang kedua ya ranting yang berbuah. Nah, bagaimana di sini dikatakan
ranting yang tidak berbuah dipotongnya. Ya. Ranting yang tidak berbuah ini dikatakan bahwa Bapa sebagai pengusaha kebun anggur akan dipotongnya. Nah, tetapi sedangkan ranting, ya, yang kedua ranting yang berbuah, jenis yang kedua, ya ada dua jenis ranting, ranting yang tidak berbuah dan ranting yang berbuah dan menghasilkan buah. Dan ranting yang berbuah ini akan dibersihkan oleh pengusaha anggur yaitu Bapa, ya, Tuhan, supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, di sini dikatakan dibersihkan itu adalah kata pruning, ya, yang dalam bahasa aslinya adalah katreo. Nah, artinya untuk membersihkan, yaitu secara khusus untuk memangkas, secara kiasan untuk menebus, membersihkan. Nah, jadi bagaimana kita lihat bagaimana ranting yang berbuah ini Tuhan akan bersihkan. Untuk apa? Untuk lebih berbuah lagi, yang menghasilkan lebih buah yang lebih mantap, lebih besar dan lebih manis, ya. Bagaimana pernah, ya, saya melihat sebuah tayangan di TV tentang membahas tentang program televisi tentang perkebunan, di mana petani Jepang yang menanam anggur. Di situ saya melihat dengan baik bagaimana mereka merawat pohon anggur ini, tanaman anggur ini sedemikian rupa, ya, untuk menjaga buahnya itu untuk bisa buah yang besar, sehingga sebesar ini, saudara-saudara. Jadi luar biasa. Di Indonesia saya belum pernah lihat buah anggur yang segede ini, tapi dan saya lihat dalam tayangan itu bagaimana mereka menjaga, dan di situ mereka melakukan istilahnya adalah proses pruning. Nah, pruning ini adalah memotong, membersihkan, ya, ranting atau bagian-bagian yang mungkin terkena penyakit atau mulai busuk, sehingga itu akan mengganggu proses pertumbuhan, ya, buah atau memaksimalkan hasil buah yang manis dan baik ini, ya. Jadi di situ diperlukan proses pruning, ya, memotong, membersihkan bagian-bagian lain agar buah yang nanti bertumbuh dan hasilnya lebih luar biasa lagi, ya, hasilnya lebih bertumbuh lebih besar lagi, maksimal, dan hasil rasanya manis, ya, dan nikmat, ya. Nah, dalam ilmu pertanian khususnya hortikultura dan perkebunan, ya, pruning atau pemangkasan adalah proses memotong atau menghilangkan bagian tertentu dari tanaman, ya, seperti cabang, ya, ranting, daun, bunga, atau bahkan akar dalam beberapa kasus. Nah, di sini tujuan pruning dalam pertanian, ya, kita bisa belajar bahwa tujuan pruning adalah merangsang pertumbuhan baru. Nah, memotong bagian tua atau tidak produktif dapat memicu pertumbuhan tunas yang baru. Nah, lalu yang kedua, tujuan pruning adalah meningkatkan hasil panen, ya. Misalnya pada tanaman buah, pemangkasan dapat meningkatkan jumlah dan kualitas buah untuk lebih besar atau lebih manis lagi, ya. Lalu yang ketiga, mengatur bentuk tanaman, ya. Bagaimana proses pruning membantu tanaman untuk tumbuh lebih rapi, kuat, dan mudah dipanen. Lalu yang keempat, proses pruning ini mengendalikan ukuran tanaman agar tanaman tidak terlalu besar atau melebar ke mana-mana. Lalu yang kelima, meningkatkan sirkulasi udara dan pencahayaan, mengurangi kelembapan yang bisa memicu jamur atau penyakit. Yang keenam, menghilangkan bagian yang sakit, mati, atau terserang hama, ya, untuk mencegah penyebaran penyakit ke seluruh tanaman. Nah, ini, jadi bagaimana kita lihat proses pruning di dunia pertanian, ya, itu sangat penting untuk merawat tanaman sehingga tanaman bisa bertumbuh dengan baik, sehat, dan buah, ya, yang dihasilkan pun menjadi maksimal, ya, dan berkualitas tinggi, ya. Dan ini yang Tuhan pun lakukan, ya. Kita adalah, ya, ranting-ranting, dimana kalau kita menghasilkan buah, Tuhan pun juga akan melakukan pembersihan atas kehidupan kita. Nah, ini membawa kita pada poin yang ketiga. Kita akan lihat bersama-sama, yaitu pembersihan melalui firman, ya. Dalam ayat yang ketiga berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah, jadi bagaimana kita dibersihkan, ya, untuk kita menjadi ranting-ranting yang tadi berbuah untuk lebih maksimal lagi buahnya dan menghasilkan buah yang berkualitas yang bisa dinikmati, ya, oleh pemilik kebun anggur dan bahkan orang-orang, ya. Nah, yaitu firman Tuhan dikatakan firman Allah yang menyucikan dan memperbaharui kita. Nah, bagaimana
makanya penting untuk kita membaca firman Tuhan. Nah, penting juga untuk kita belajar firman Tuhan, penting juga untuk kita belajar melakukan dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, agar saat kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita diperbaharui, mindset kita diperbaharui, ya. Hal-hal yang lama itu dikikis, ya, oleh kebenaran firman Tuhan dan menjadikan kita pribadi-pribadi yang baru, ya, menyucikan dan membersihkan kita. Amin. Bahkan dalam Efesus 5 ayat 26, saya sangat senang firman Tuhan ini berkata, Efesus 5 ayat 6, ya. Efesus 5 ayat 26, kita akan lihat bersama-sama. Di sini firman Tuhan berkata, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Dan saya suka versi bahasa Inggrisnya yang berkata demikian, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Nah, ini keren sekali, ya. Jadi kita butuh untuk setiap hari, agar kita dibersihkan, kita butuh untuk membaca, merenungkan firman Tuhan dan belajar melakukannya, mempraktikannya, agar hal-hal yang lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hal-hal yang busuk, hal-hal yang jelek, ya, hal-hal yang penyakit rohani itu bisa tersingkirkan, terkikis oleh kebenaran firman Tuhan, agar kita menjadi ranting-ranting yang berbuah maksimal untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Oke, poin yang keempat, kita akan masuk bersama-sama, yaitu perintah untuk tinggal di dalam Kristus. Nah, dalam ayat 4 dan 5, ya, ini berbicara tentang perintah untuk tinggal dalam Kristus. Saya bacakan dalam ayat 4 dan 5, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bagaimana dalam ayat 4 dan 5 ini berbicara tentang perintah untuk tinggal di dalam Kristus. Nah, di sini kata tinggal artinya apa? Kita memiliki hubungan yang erat secara terus-menerus dan bergantung penuh kepada satu-satunya sumber kehidupan, yaitu siapa? Tuhan kita, ya. Yesus Kristus Tuhan, ya. Yesus Tuhan bilang apa? Akulah pokok anggur, ya, yang benar. Nah, artinya kita harus terus terhubung dengan Tuhan, ya. Kita harus terus mempunyai hubungan dengan Tuhan secara terus-menerus dan bergantung secara penuh, bukan setengah-setengah, ya, bukan sepertiga, tapi secara penuh kepada Tuhan kita, ya. Nah, lalu tanpa Kristus, karena apa? Firman Tuhan berkata dalam tadi ayat yang ke-5, ya, tanpa Kristus kita tidak dapat menghasilkan buah. Kita tidak dapat menghasilkan buah. Amin. Kita butuh untuk tinggal di dalam Tuhan. Nah, lalu apakah kita sungguh-sungguh sudah tinggal dalam Kristus? Ya, melalui apa? Apakah kita sudah melakukannya dalam doa? Ya, kita bersekutu dengan Tuhan. Apakah kita sudah membaca dan merenungkan firman dan melakukannya? Apakah kita sudah memiliki ketaatan, ya, pada Tuhan, ya, tetap setia padanya? Nah, bagaimana saya bisa saksikan, ya, pengalaman hidup saya bahwa saya merenungkan firman Tuhan ini, bahwa betul bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan, ya. Bahkan untuk kita bangun di pagi hari saja, ya, bernafas, ya kan, itu kita butuh Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, ya. Bagaimana saya dapat menyaksikan ini karena sebelum saya di luar Tuhan, ya, sebelumnya, ya, di luar Tuhan, kehidupan saya penuh dengan tidak ada damai, ya, hidup dalam dosa, ya, hidup tidak taat kepada Tuhan, ya, dan pikiran penuh dengan stres, ya, tekanan dan sebagainya, ya, dan seakan-akan kayak kehidupan saya itu tidak ada sesuatu yang istilahnya berarti yang saya lakukan gitu. Tetapi saat saya ada dalam Tuhan, wah, luar biasa, dan terhubung dengan Tuhan, ya, melalui saya ingat cipta mula-mula saya bersama dengan Tuhan, saya terus ada dalam doa, ya, membangun hubungan dengan doa kepada Tuhan, ya, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, ya, belajar baca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Artinya di situ saya menemukan
damai sejahtera di dalam Tuhan, ketenangan di dalam Tuhan. Saya menemukan arti ya hidup saya ya ini jadi berarti di dalam Tuhan, dan saya bisa melakukan hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang saya nggak bisa, saya tidak bisa bayangkan sebelumnya. Ya kok saya bisa lakukan itu, saya bisa lakukan hal ini, saya bisa menyelesaikan studi saya dengan baik ya, mendapat nilai-nilai yang baik dalam kelas-kelas saya. Bahkan saya bisa menjadi tutor ya kan, bahkan tutor fisika, matematika, kalkulus, dan itu saya nggak bisa bayangkan sebelumnya ya. Tapi Tuhan berikan saya kemampuan, berikan saya hikmat ya untuk melakukan itu. Dan bahkan saya bisa berdiri ya, berbicara firman seperti ini pun saya terkadang bingung kayak kok saya bisa melakukan itu. Nah, ini yang saya percaya bahwa itulah ya luar biasanya Tuhan. Kalau kita ada tinggal dalam Tuhan, kita terhubung dengan Tuhan, ya kita bisa menghasilkan buah. Amin. Karena di luar Tuhan, firman Tuhan berkata, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara-saudara. Amin. Kita butuh untuk tinggal di dalam Tuhan. Oke, poin yang kelima, ya akibat ya yaitu dalam ayat yang ke-6 ya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ya, poin yang kelima adalah akibat tidak tinggal di dalam Kristus. Ya, bagaimana kalau kita tidak tinggal dalam Tuhan Yesus, kita tidak terhubung dengan Tuhan ya, kita akan dibuang ya, karena kita menjadi kering ya. Bagaimana barang siapa tidak, dan tadi sekali lagi ayat ke-6, barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Ya, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Saya percaya bahwa saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya kalau di rumah kita atau pekaraan kita ya ada ranting-ranting yang kering, pasti akan kita potong, ya kita akan buang, ya tidak ada gunanya lagi ya kan selain kita jadikan kayu bakar. Haleluya. Kita bakar ya, kita buang ya, bakar di tempat sampah. Nah, seperti itu pun ya firman Tuhan berkata ya, barang siapa yang tidak terhubung dengan Tuhan, tidak tinggal di dalam Tuhan ya, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering ya. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan dalam api lalu dibakar. Ya, bahkan dalam saja kita lihat dalam Wahyu 20 ayat 15 firman Tuhan berkata ya, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ini berbicara tentang penghakiman bagi mereka orang-orang yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah kita betul-betul sudah terhubung dan tinggal di dalam Tuhan? Apakah kita betul-betul sudah percaya dan menerima keselamatan itu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan? Ya. Ayo kita tetap mau ada nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Amin. Dan kita nanti akan ada bersama-sama dalam kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan kita. Haleluya. Nah, dalam Wahyu 21 ayat 8 juga tertulis demikian. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ngeri sekali ya, saudara-saudara. Bagaimana orang yang tidak percaya, yang orang yang keji, orang yang pembunuh, orang yang sundal, orang yang melakukan sihir, ya, orang yang menyembah berhala, dan semua orang yang berbohong, pendusta, ya, mereka akan mendapat bagiannya semua dalam lautan api yang menyala-nyala. Dan itulah yang dinamakan kematian kedua. Ya. Mari kita jaga kehidupan kita untuk tetap terus terhubung dalam Tuhan. Amin. Sampai akhir hidup kita. Dan poin yang keenam, ya, berbicara tentang yaitu adalah kuasa doa dalam tinggal di dalam Kristus. Dalam ayat yang ke-7 kita lihat bersama-sama, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, bagaimana di sini mungkin kita lihat bagaimana firman Tuhan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bagaimana saat kita terhubung dalam Tuhan, kita tinggal di dalam Yesus, ya, ada kuasa doa, ya.
dalam hubungan dengan Tuhan itu menghasilkan otoritas ya. Karena Roh Tuhan itu ada dalam diri kita, kuasa itu ada dalam diri kita ya. Saat kita berdoa, kuasa otoritas doa itu ya bekerja ya. Bahkan firman Tuhan berkata dalam Yakobus ya 5 bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya ya. Tapi yang saya mau tekankan dan ingatkan juga dalam ayat ini bagaimana di sini mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saya percaya ini bukan sekedar segala sesuatu yang duniawi kita minta dan kita akan terima ya. Layaknya Tuhan itu seperti yang mengabulkan ya segala permintaan. Tapi saat kita membangun hubungan dengan Tuhan, hati kita akan diubahkan ya. Tuhan akan membentuk kita, hati kita, ya, pikiran kita, sehingga hati kita dan kehendak kita itu menjadi seturut dan sama dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi saat kita berdoa seturut dengan kehendak Tuhan, maka saya percaya pasti kita akan menerimanya. Amin. Sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan waktunya Tuhan, kita akan menerima jawaban doa itu. Amin. Karena saat kita menjalin hubungan dengan Tuhan, kita terhubung dengan Tuhan, ya, hatinya. Hatinya Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Hati kita dibentuk ya. Pikiran kita dibentuk sehingga hati dan pikiran kita selaras dengan kehendak Tuhan. Maka saat apapun yang kita doakan pasti juga akan selaras dengan kehendak Tuhan, dan kita akan menerima ya, jawaban doa itu. Haleluya, amin. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 berkata, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya itu, bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Amin. Doa yang dijawab lahir dari hati yang tinggal di dalam Kristus. Oke, puji nama Tuhan. Dan poin yang ketujuh, yaitu dalam ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, poin ketujuh ini berbicara tentang tujuan akhir kita adalah memuliakan Bapa melalui buah-buah yang kita hasilkan. Goalsnya adalah kehidupan kita menghasilkan buah-buah yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Dan buah di sini bicara tentang karakter rohani, ya, pertobatan, ya, dan pelayanan kita, ya, bagaimana kita melayani Tuhan dan melayani sesama, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, ya. Dalam Yohanes 13 ayat 35 berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Wow. Jadi tanda kita sebagai murid Tuhan adalah buah kasih yang kita miliki itu. Amin. Jadi kehidupan kita harus menghasilkan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera, ya, dan sampai pada penguasaan diri. Itulah buah-buah yang kita hasilkan, buah-buah rohani, ya. Dan kita perlu, ya, itu hasilkan dalam kehidupan kita agar nama Tuhan dipermuliakan. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Inilah buah-buah roh yang harus kita hasilkan, ya, sebagai orang percaya, sebagai murid-murid Kristus. Amin. Dan ini kita terus hasilkan dalam kehidupan kita. Memang tidak mudah, ada proses, ya, ada pruning, ya, ada pembersihan oleh firman Tuhan. Tapi kita dibentuk untuk goalsnya, kita menghasilkan buah-buah yang nikmat ini, ya, yang dimana orang-orang bisa menikmatinya, dan bahkan Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan dan buah yang kita hasilkan, ya. Murid sejati, ya, yaitu adalah orang yang hidup yang menghasilkan buah dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Jadi hidup kita juga harus jadi cermin kemuliaan Allah, yang melalui sikap, perbuatan, ya, perkataan kita, ya, tindakan yang kita lakukan, respon yang kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita harus mencerminkan kemuliaan Tuhan, harus mencerminkan, ya, pribadi Tuhan ada dalam kita. Amin. Puji nama Tuhan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31 berkata, aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita,
yaitu dengan tujuannya, fokusnya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Itu yang saya bisa bagikan pada saat ini, ya, dari kebenaran firman Tuhan tentang pokok anggur yang benar ini. Biarlah kita belajar bersama-sama dan menjadi murid-murid Tuhan yang mau terus menghasilkan buah, ya, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk tetap terus tinggal dan berhubung dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara kekasih, ya, kita akan menyiapkan diri kita untuk meresponi firman Tuhan, ya. Dalam Yohanes 19 ayat 1 ya, sampai 8 yang telah kita pelajari bersama-sama, ya. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar dan pula pengusahanya." Yesus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku." Hari ini, saat ini, Tuhan mengundang kita untuk tidak hanya mengenalnya, tapi tinggal di dalamnya. Mungkin selama ini kita berusaha berjalan sendiri, mencoba berbuah tanpa hubungan yang nyata dengan Tuhan. Tapi ranting yang terpisah dari pokoknya akan kering dan tak dapat menghasilkan apa-apa. Tuhan tidak memanggil kita untuk hidup dalam keringnya keagamaan atau rutinitas. Ia rindu hubungan yang hidup, yang memberi kekuatan, damai, dan buah yang kekal untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika hari ini engkau merindukan hidup yang berakar dalam kasih-Nya, jika engkau ingin kembali kepada sumber kehidupan sejati dan membiarkan Dia memangkas bagian hidup kita yang mati agar kita bertumbuh dan berbuah, maka mari saya undang saudara-saudari untuk kita datang kepada Tuhan Yesus. Mari saya undang Anda yang rindu untuk berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk maju ke depan. Bukan karena kita sudah sempurna, tetapi karena kita mau untuk tetap terus berkomitmen untuk tinggal di dalam Yesus, ya, untuk terus, ya, kasih Tuhan itu mengubahkan kita, ya, kasih Tuhan itu memproses kehidupan kita, dia firman-Nya, kebenarannya terus membersihkan kita agar kita bisa menghasilkan buah yang lebih maksimal, yang lebih nikmat, yang lebih berkualitas untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman pada saat ini, Tuhan. Tuhan, Kau mau lihat orang-orang yang maju ke depan ini, Tuhan, yang rindu untuk mereka tetap terus berkomitmen untuk tinggal dalam Engkau, dan mereka mau terus diproses, dipruning, dibersihkan oleh firman Tuhan, untuk mereka dapat terus menghasilkan buah yang lebih luar biasa lagi, yang lebih kualitas lagi, yang lebih maksimal lagi untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, Kau tahu setiap pribadi kami, Tuhan, setiap kekurangan kami, setiap area kehidupan kami yang terus butuh untuk dibersihkan, butuh untuk dipruning. Tuhan jamah, Tuhan bersihkan. Oh, di dalam nama Yesus, biarlah kami, kehidupan kami terus dipimpin oleh Roh Kudus, Tuhan, untuk terus berjalan dalam kehendak Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.